Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Putri Anggraini dengan NIM 17016200065 dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas A. Di video kali ini, saya akan mereview film yang berjudul The Big Short sebagai tugas dari mata kuliah Kebank Sentralan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Destria Kurnianti. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang film The Big Short. Film ini merupakan sebuah film drama biografi dan film Hollywood yang diadaptasi dari novel laris karya Michael Lewis dengan judul The Big Short, Inside the Doomsday Machine. Buku tersebut diangkat dari kisah nyata tentang krisis ekonomi global, terutama di Amerika Serikat di tahun 2007 sampai 2008, yang dianggap oleh kebanyakan orang di dunia Amerika Serikat krisis finansial terburuk sejak Great Depression yang berlangsung pada tahun 1930-an. Isu resesi belakangan ini banyak menjadi wacana masyarakat internasional semenjak merebaknya berita perlambatan ekonomi di Amerika Serikat. Melambatnya ekonomi Amerika Serikat pada akhir tahun 2007 yang lalu mendorong spekulasi bahwa Amerika Serikat berada di ambang resesi, terutama dampak krisis kredit yang telah meluas dari sektor perumahan dalam kondisi ke sektor manufaktur dan mengarah ke sektor tenaga kerja. Film ini menceritakan bagaimana sebenarnya krisis di Amerika pada tahun 2008 itu sampai bisa terjadi. Pada tahun 2008, negara adidaya Amerika Serikat menjadi sorotan dunia karena perekonomian yang ambruk. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, hilangnya pekerjaan, dan hangus dana pensiun jutaan orang. Saat itu, banyak yang menilai bahwa tahun 2008 tersebut terburuk di Amerika Serikat. Saya akan mereview film The Big Short. Jadi, pada tahun 2007 sampai 2010, Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi yang sangat hebat. Resesi ini memicu krisis ekonomi global yang diawali dari beberapa peristiwa yang terjadi selama 7 tahun yang lalu, yang dimulai dari tahun 2001. Pada tahun tersebut, Bank Amerika mengeluarkan kebijakan ekonomi dengan menurunkan suku bunga hingga 1%, sehingga berpengaruh pada tingkat suku bunga di perbankan, yang menjadi stimulus untuk masyarakat Amerika mengajukan KPR atau kredit usaha karena cicilannya menjadi lebih murah. Kemudian ada bank investor terbesar keempat pada saat itu bernama Lehman Brothers. Pada saat itu, potensi yang terjadi di Amerika sangat besar sehingga membuat mereka fokus pada development property, yang berarti mereka fokus pada program pengajuan KPR. Karena Lehman Brothers terlalu serakah, ia ingin menggandakan keuntungannya dengan cara mengeluarkan kebijakan KPR untuk masyarakat kelas menengah yang sebelumnya kesulitan untuk mendapat rumah. Kemudian, mereka seketika mendapat fasilitas dari Lehman Brothers untuk memudahkan dalam kredit. Namun, dengan sedikit menaikkan bunga lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila mereka tidak mampu untuk membayar, maka akan disita oleh Lehman Brothers untuk dijual lagi ke pasar. Lehman Brothers merasa tidak rugi sama sekali karena saat itu pasar di Amerika sangat kuat, sehingga kebijakan yang ia buat berjalan dengan baik. Pasar KPR memiliki surat berharga yang bernama MBS. Semakin tinggi nilai properti, maka semakin tinggi nilai MBS-nya. Jadi, apabila kita memegang MBS, maka ia untung besar seperti halnya kredit kepemilikan rumah atau KPR di Indonesia. Hingga kini, MBS mendapat nilai AAA dari Lembaga Penilaian Kesehatan Kredit yaitu CNB, sehingga semua orang menganggap hal tersebut menjanjikan. Namun, ada beberapa orang yang merasa bahwa terdapat kejanggalan. Salah satunya yaitu Dr. Michael Burry. Beliau menemukan sesuatu yang gak wajar pada kredit perumahan yang sedang ramai dipasarkan oleh banyak bank di Amerika. Hal yang menarik terdapat pada sudut pandang dari Michael Burry yang berfokus pada satu titik yang masih dianggap oleh pelaku pasar lain bahwa hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Michael Burry mengatakan bahwa Hank Paulson dan Alan Greenspan telah salah dalam melihat perekonomian Amerika, khususnya pada perkreditan rumah yang terus-menerus tumbuh.
Pendekatan yang dilakukan oleh Michael Burry untuk menemukan akar krisis ekonomi dimulai dari kredit perumahan. Michael Burry terus berusaha mencoba menggali lebih dalam tentang isi dari mortgage-backed securities atau MBS yang sedang menjadi investasi yang didambakan. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah fakta bahwa kredit perumahan sebagai underlying asset mortgage-backed securities atau MBS ternyata ditawarkan kepada mayoritas peminjam yang dikategorikan tidak layak menerima kredit perumahan atau subprime mortgage. Michael Burry mulai menemukan akar permasalahannya ketika menyadari bahwa terdapat banyak pemilik rumah yang tidak mampu membayar tagihan kredit perumahan tersebut secara tepat waktu. Bahkan, ada banyak yang menunggak pembayaran hingga 6 bulan lamanya. Dari akar permasalahan tersebut, Michael Burry mencoba menggabungkan satu demi satu data yang ia miliki. Sampai akhirnya, Michael Burry mencapai kesimpulan bahwa produk mortgage-backed securities atau MBS merupakan bom waktu yang akan segera meledak dan dapat berdampak pada sistem perekonomian di Amerika Serikat. Michael Burry berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi Amerika Serikat. Kemudian beliau mengambil langkah yang mengejutkan dengan membeli asuransi dari surat berharga MBS yang dikenal dengan nama Credit Default Swap atau CDS yang berarti melawan pasar properti. Semakin tinggi harga properti, maka menjadi rugi. Namun sebaliknya, apabila harga properti semakin rendah, maka menjadi semakin untung. Langkah tersebut sangat mengejutkan, sehingga banyak yang menertawakannya dan beberapa dari mereka menganggap bahwa ia gila. Namun, ternyata yang telah diprediksi Michael Burry mulai mendekati kenyataan. Pada tahun 2004, Bank Sentral Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi di negara tersebut. Pada saat itu muncul di TV bahwa bank mengalami kebangkrutan dan krisis ekonomi mulai terlihat. Lalu ternyata apa yang dikatakan Michael Burry benar. Michael Burry mendapat keuntungan yang besar dari uang bank yang tidak dapat membayar kewajibannya. Akhirnya terdapat banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tempat tinggal karena tidak mampu untuk membayarnya dan obligasi juga ikut lenyap. Sekian review film The Big Short dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.